Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Komariah, NIM D2019-5070. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai film Wonderful Life. Jadi dalam film Wonderful Life ini menceritakan mengenai Akil, anak yang mengidap penyakit disleksia yang dibesarkan oleh seorang ibu yang biasa dia sebut dengan Umi, yaitu Amalia. Amalia adalah seorang wanita karir yang beranggapan bahwa dalam silsilah keluarganya dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Namun dia kehilangan kontrol terhadap pengasuh anak, sehingga Akil mengalami sulit membaca, menulis, dan mengenal. Disleksia yang diderita Akil disebabkan oleh ketidaktertarikan Akil terhadap pelajaran. Namun dia sangat tertarik terhadap pelajaran olahraga dan seni rupa. Ketika Akil disuruh belajar, dia malah menggambar. Ini disebabkan karena setiap perjalanan dia untuk terapi, dia menemukan banyak inspirasi. Ketika Amalia telah diceritakan oleh guru Akil mengenai ketidaktertarikan Akil terhadap pelajaran, Amalia berusaha untuk mencari obat. Kenapa sih Akil ini bisa seperti ini? Akhirnya Amalia pergi ke berbagai tempat pengobatan, dan dari berbagai tempat pengobatan itu mereka beranggapan bahwa Akil itu tidak apa-apa, dan Akil hanya membutuhkan pendekatan dari seorang ibunya untuk menginspirasi lagi pemikirannya melalui jalan-jalan di tempat terbuka di alam. Di pertengahan perjalanan Akil bersama Amalia, Akil merasa menemukan sebuah inspirasi. Jadi mereka berhenti dan Akil meminta untuk ditemani melukis di tengah hutan di bawah pohon rindang yang suasananya sangat sejuk. Dan ketika ada telepon dari kantor, Amalia lebih memilih untuk fokus menemani Akil agar Akil terlihat lebih senang, lebih segar dalam menikmati prosesnya untuk meluangkan ilustrasinya ke dalam lukisan. Berbicara mengenai disleksia itu merupakan suatu gangguan yang berpusat pada saraf yang mengakibatkan pada anak kesulitan dalam membaca, menulis, hingga mengenali huruf. Ada beberapa penyebab disleksia pada anak, diantaranya terlahir prematur, terus anak dengan kelainan fisik, terus tidak ketertarikan anak terhadap pelajaran tersebut. Lalu ciri-cirinya tidak lancar dalam membaca, kemampuan memahami isi bacaan itu sangat rendah, lalu sulit membedakan huruf. Metode penanganan disleksia sendiri dapat dilakukan dengan pendekatan dan bantuan edukasi khusus. Penentuan jenis intervensi yang cocok biasanya tergantung pada tingkat keparahan disleksia tersebut. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.